Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ahmad Nafis dari Prodi Teknik Lingkungan. Di sini saya akan membahas sedikit tentang mengubah limbah menjadi bekas studi kasus inovasi pengelolaan limbah kayu di Sidoarjo. Di lingkungan tempat tinggal mahasiswa, sampah yang dihasilkan setiap harinya cukup beragam, terdiri dari sampah rumah tangga seperti sisa makanan, plastik kemasan, serta limbah kayu dari aktivitas pertukaran rumahan dan proyek kecil pembangunan. Volume sampah harian diperkirakan mencapai 2-3 kg per rumah tangga. Sementara limbah kayu seperti potongan kecil seluruh gergaji dan palet bekas biasanya menumpuk dalam jumlah signifikan saat ada aktivitas renovasi atau produksi kecil. Saat ini sistem pengelolaan sampah di area tersebut masih sederhana. Sampah domestik dimulkan setiap 2 hari sekali oleh petugas kebersihan. Sedangkan limbah kayu seringkali dibuang begitu saja ke tempat pembuangan sampah umum, tempat pengelolaan khusus. Fasilitas daur ulang masih minim meski tersedia bank sampah di beberapa titik, namun fokus utamanya hanya pada plastik dan kertas, bukan limbah kayu. Dalam pengelolaan sampah, beberapa kendala utama yang dihadapi meliputi kurangnya fasilitas pemilihan sampah di sumber, keterbatasan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah kayu, serta tidak adanya insentif ekonomi untuk kegiatan daur ulang. Selain itu, keterbatasan area untuk mendaur ulang kayu menjadi produk baru menjadi hambatan tersendiri. Kesadaran penduduk setempat termasuk mahasiswa terhadap pentingnya pengelolaan sampah tergolong sedang. Sebagian besar memahami pentingnya membuang sampah pada tempatnya, tetapi belum aktif memilah atau mencari alternatif pengurangan limbah. Partisipasi mahasiswa dalam program lingkungan juga masih rendah, seringkali karena kurangnya waktu dan informasi. Untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan dan pemrosesan sampah, perlu dilakukan penempatan tempat sampah terpilah di setiap blok pemukiman, serta peningkatan frekuensi pengangkutan sampah organik dan anorganik secara terpisah. Metode inovatif pengurangan sampah dapat dilakukan melalui program reuse dan IPS limbah kayu, seperti mengolah kayu bekas menjadi rak sederhana, papan tulis, atau bahkan mebel kecil untuk komunitas. Strategi pengurangan lain meliputi edukasi penggunaan produk yang dapat digunakan berulang kali dan mendorong pertukaran barang bekas melalui pasar komunitas. Mahasiswa dapat berkolaborasi dengan penduduk setempat melalui program kerja bakti bulanan berbasis pemilihan sampah dan lomba kampung hijau, di mana limbah kayu yang terkumpul dapat didaur ulang bersama dalam workshop kreatif teknologi informasi seperti aplikasi, pengingat jadwal pembuangan sampah, grup WhatsApp lingkungan, dan kampanye sosial media juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi komunitas dalam program ini. Selain itu, aplikasi berbasis peta dapat digunakan untuk menunjukkan lokasi bank sampah atau tempat pengolahan limbah kayu terdekat. Dalam aspek kebijakan, pemerintah setempat maupun lembaga pendidikan dapat menerapkan kebijakan pemilahan sampah wajib di tingkat RT atau RW, memberikan inisiatif berupa potongan iuran sampah untuk warga yang aktif mendaur ulang, serta mendukung pembentukan unit usaha berbasis daur ulang limbah kayu. Kebijakan tersebut perlu disesuaikan dengan tantangan spesifik seperti keterbatasan lahan dan kurangnya akses teknologi, misalnya dengan memberikan bantuan alat pemotong kayu mini atau mesin pres sederhana bagi komunitas. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui kampanye edukasi kreatif seperti festival lingkungan, workshop daur ulang untuk mahasiswa dan warga, hingga program adopsi satu rumah satu komposter untuk mengelola sampah organik. Program edukatif lain yang efektif adalah integrasi materi daur ulang ke dalam kurikulum kampus dan pelatihan keterampilan wirausaha berbasis limbah kayu. Dari berbagai contoh sukses di dunia, Jepang menjadi model unggul dalam pengelolaan sampah, khususnya dalam pemilahan yang sangat rinci di tingkat rumah tangga. Di negara tersebut, masyarakat memisahkan sampah menjadi belasan kategori, termasuk kayu, dan didaur ulang penuh oleh kebijakan tegas serta sistem logistik efisien. Komunitas lokal seperti Kamikatsu Jepang bahkan berhasil mencapai target hampir tanpa sampah atau zero waste dengan kolaborasi aktif antar warga.
Dari mereka dapat dipelajari pentingnya disiplin sosial, keterbukaan informasi, dan adanya insentif komunitas. Dalam aspek teknologi, berbagai inovasi baru kini dapat mendukung pengelolaan sampah lebih efektif. Mesin pres limbah kayu, skala kecil, aplikasi pengolahan sampah digital, hingga teknologi pemrosesan limbah berbasis AI. Untuk memilah sampah yang mengubah limbah kayu menjadi biochar atau energi alternatif merupakan inovasi terkini yang patut dipertimbangkan dengan